Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Jumpa kembali dengan Ibu Gusti Gentar dalam pelajaran seni budaya. Anak-anak menyambung materi yang lalu yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum pelajaran kita dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari kita lihat pelajarannya. Anak-anak, materi kita yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Kompetensi dasarnya anak-anak yaitu memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau berkelompok, kemudian menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono atau lebih secara berkelompok. Nah, anak-anak, bagaimanakah peta kompetensi pembelajaran kita hari ini? Yaitu bernyanyi dengan banyak suara ya secara vokal grup dan paduan suara, kemudian berlatih dengan kanon dan teknik vokal, dan yang terakhir adalah teknik bernyanyi. Nah, anak-anak pasti kalian suka dengan menyanyi bukan? Nah, apa sih definisi dengan menyanyi? Mari kita lihat. Menyanyi dengan dua suara atau lebih. Menyanyi dengan dua suara atau lebih anak-anak adalah menyanyikan sebuah lagu dengan melodi atau irama yang berbeda secara bersamaan. Dalam bernyanyi dua suara anak-anak terdapat teknik menyanyi sebuah lagu secara susul-menyusul atau yang disebut dengan kanon. Nah, anak-anak, bernyanyi merupakan aktivitas ya sering dilakukan oleh semua orang. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Nah, anak-anak, jika penampilan dilakukan perorangan, maka teknik yang dimiliki haruslah kuat, sehingga karakter yang ditampilkan menjadi ciri khas penyanyi tersebut, seperti Judika ya anak-anak. Dia karakternya dalam bernyanyi sangat kuat, mempunyai suara yang sangat powerful. Penampilan dalam menyanyi anak-anak selain dilakukan secara individu, dapat juga dilakukan secara vokal grup. Dalam penampilan vokal diperlukan kerjasama yang baik sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. Nah, anak-anak, apakah vokal grup itu? Nah, mungkin yang lain belum pernah tahu ya secara definisi. Vokal grup adalah kelompok bernyanyi anak-anak yang menyanyikan lagu secara bersama-sama, baik dengan satu suara, dua suara, atau lebih. Nah, dalam vokal grup tersebut anak-anak bisa terdiri dari laki-laki atau perempuan, semua perempuan atau semua laki-laki. Nah, anak-anak, apa itu bernyanyi banyak suara? Bernyanyi banyak suara terdiri dari vokal grup ya anak-anak. Vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Sedangkan paduan suara anak-anak itu lebih kecil ya, yang anggotanya 12 sampai 28 orang. Dan paduan suara itu lebih dari 28 orang. Nah, anak-anak, dalam menyanyi kita mengenal istilah lain seperti akapela, nasyid, dan lagu kanon. Anak-anak, pernah mendengar tidak akapela itu? Pasti pernah ya. Nah, Ibu akan terangkan sedikit tentang akapela. Anak-anak, akapela itu berasal dari bahasa Italia yang bernama acapella. Adalah salah satu jenis musik vokal anak-anak yang tidak menggunakan instrumen apapun. Secara harfiah, istilah musik akapela nih dalam bahasa Indonesia berarti sesuai gaya kapel ya, atau musik kapel. Nah, berkembang menjadi musik religius anak-anak. Nah, ini dari agama Kristen dulunya ya, yang biasanya para pembuat instrumen musik sering menyebut akapela sebagai suara orang yang bernyanyi saja. Dan untuk instrumennya mereka membuat sendiri ya, menggunakan aplikasi komputer atau ponsel cerdas. Nah, suara mereka sendiri anak-anak atau alat musik mereka menggabungkan suara tersebut menjadi satu dengan akapela atau suara nyanyi. Nah, di dalam agama Islam ada grup yang namanya nasyid ya. Nasyid pun menggunakan bernyanyi secara akapela.
Nasyid adalah salah satu seni Islam dalam bidang seni suara anak-anaknya. Biasanya merupakan nyanyian yang bercorak Islam dan mengembangkan kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan yang sejenisnya. Nah, biasanya nasyid dinyanyikan secara akapela dengan hanya diiringi gendang. Nah, metode ini muncul karena banyak ulama Islam yang melarang penggunaan alat musik kecuali alat musik perkusi. Nah, anak-anak inilah selain nasyid tadi ada grup yang namanya senada atau senandung dan dakwah ya anak-anak. Nah, selain itu ada juga kelompok nasyid aroyan yang menyanyikan lagu ibu. Nah, anak-anak tadi sudah ibu katakan lagu kanon ya. Apa itu kanon? Anak-anak pernah mendengar nggak kanon itu? Pasti belum pernah ya. Atau mungkin pernah dengar, merasa belum tahu artinya. Anak-anak, kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok bernyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar. Anak-anak, artinya kelompok pertama memulai terlebih dahulu dengan baris pertama dan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama. Kemudian susul menyusul sampai selesai. Contohnya yaitu lagu bentuk kanon adalah lagu Bapak Yakub atau Arius Lipi. Nah, biasanya digunakan oleh anak-anak pramuka ya, anak-anak dalam bernyanyi kanon. Nah, anak-anak kita masuk ke teknik vokal atau latihan vokal. Nah, di semester yang lalu anak-anak kita sudah pernah belajar tentang teknik vokal, yaitu ada artikulasi, ada phrasing, dan intonasi. Ya, artikulasi itu anak-anak gimana cara kita mengucapkan kata demi kata yang baik, yang jelas dan benar di dalam bernyanyi. Ya, sehingga pengucapan kita dalam bernyanyi itu sangat jelas didengar. Yang kedua, phrasing. Aturan pemenggalan kalimat yang benar sehingga mudah dimengerti sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, anak-anak yang ketiga itu ada intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan cepat. Next. Nah, anak-anak di dalam bernyanyi kita juga harus mengetahui teknik pernafasan. Teknik pernafasan sudah tahu ya anak-anak itu ada 3 ya. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma, pernafasan yang sangat baik ya anak-anak digunakan dalam bernyanyi. Yang kedua tadi tidak dianjurkan dalam bernyanyi. Ya. Nah, anak-anak kita masuk ke latihan vokal grup dan paduan suara. Latihan lagu 2 suara ini dapat dilakukan dalam 2 kelompok anak-anak. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama, kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Nah, kelompok pertama anak-anak adalah kelompok perempuan dan kelompok kedua adalah kelompok laki-laki. Nah, anak-anak, bagaimana dengan latihan lagu 2 suara? Dapat dilakukan dalam 2 kelompok anak-anak. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Jadi menggunakan 2 suara ya anak-anak, suara 1 dan suara 2. Kelompok pertama itu adalah kelompok perempuan dan kelompok kedua adalah kelompok laki-laki. Nah, bagaimana dengan latihan lagu 3 suara, anak-anak? Latihan lagu 3 suara dinyanyikan oleh 3 kelompok ya, anak-anak. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara yang tinggi. Nah, kelompok yang kedua dilakukan oleh perempuan dengan suara rendah. Dan kelompok 3 dilakukan oleh laki-laki. Nah, bila siswa perempuan sedikit, anak-anak melodi suara 1 dinyanyikan oleh kelompok perempuan. Suara yang kedua dilakukan oleh seorang laki-laki dengan suara tinggi. Sedangkan yang ketiga kelompoknya tadi oleh laki-laki dengan suara yang rendah. Yaitulah menyanyi dengan 3 suara ya anak-anak. Nah, anak-anak tugas kalian di bab ini yaitu buatlah video klip lagu daerah yang sudah kalian buat di semester 1 ya anak-anak dengan menggunakan aplikasi KinMaster. Yang kedua, video dibuat dalam ruangan tertutup ya anak-anak, tidak di outdoor karena sekarang masih dalam situasi pandemi. Ibu tidak menganjurkan kalian untuk di luar mengambil gambar. Yang ketiga, gunakan baju seragam kalian, batik kotak-kotak atau biru putih. Nah, anak-anak tugasnya hanya 1 saja ya di semester ini, membuat video lagu.
Nah, yang terakhir, tugas dikumpulkan secepatnya anak-anak menggunakan link dari Google Drive ya anak-anak di minggu ini. Nah, anak-anak, uji kompetensi kedua buat catatan yang rapi dan lengkap ya, kerjakan di buku latihan dan di-share di grup WA. Anak-anak, demikianlah materi hari ini. Sekian dan terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar yang rajin di rumah, kerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.